Mina, yang memiliki kepribadian atau karakter pemberi, merupakan cerminan dari karakter sebagian besar wanita parubaya di dunia. Setiap hari, Mina harus menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya. Suaminya yang semakin lama semakin acuh tak acuh, putri yang semakin di luar jangkauan, ibu mertua dengan penyakit dimensianya, dan adik laki-laki yang kecanduan judi. Suami Mina adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit swasta yang terkenal. Suami Mina awalnya menjabat sebagai kepala ahli bedah di ruang operasi, tetapi karena sebuah kecelakaan medis, dia dilarang memasuki ruang operasi lagi. Seperti mesin gerak abadi, Mina merawat semua orang di keluarganya dengan sepenuh hatinya, sehingga ia lupa dengan diri sendiri. Mina sama sekali tidak menyadari perubahan pada tubuhnya, karena ia sangat sibuk menjadi pribadi pekerja keras. Ia tidak pernah menyebutkan apapun terkait dengan kondisi badannya, sampai dokter bertanya kepadanya saat pemeriksaan di rumah sakit. Di saat yang bersamaan, ketika Mina sedang diperiksa di rumah sakit, ia mendengar berita mengenai kepulangan putrinya yang bernama Alvira. Alvira adalah anak perempuan Mina yang mengenyam pendidikan atau perkuliahan di luar negeri. Berita itu membuat Mina bergegas pulang dan mempersiapkan diri untuk menjemput putrinya di bandara. Di saat pikiran Mina melayang dan fokus kepada putrinya, dokter mengutarakan bahwa Mina sedang mengidap penyakit yang serius. Dokter mengatakan bahwa Mina terkena kanker kandung kemih stadium lanjut. Ketika suami Mina mengetahui bahwa istrinya menderita kanker, ia dengan segera membawa Mina ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Sesampai di rumah sakit, Mina tidak langsung melakukan pemeriksaan, melainkan mendatangi direktur rumah sakit. Mina berharap suaminya bisa diizinkan kembali untuk melakukan operasi lagi. Sang suami pun bingung mencari Mina. Selang beberapa waktu, Mina pun berada di ruang pemeriksaan. Setelah diperiksa, suaminya membawanya ke luar negeri untuk dirawat. Tetapi hal pertama yang Mina lakukan adalah mendatangi putrinya dan membersihkan kamarnya. "Tinggalkan aku sendiri, Ibu!" teriak Alvira. "Kalau bukan Ibu, siapa yang peduli padamu? Aku ibumu!" Cinta Mina yang tampak penuh dengan perhatian justru terlihat berbeda di mata Alvira. Di mata putrinya, nasihat dan kekhawatiran ibunya semua menjadi beban. Cara komunikasi yang paling umum antara keduanya adalah pertengkaran. Karena ibu selalu memperlakukan putrinya sebagai anak kecil, karena ibu telah mengganggu privasi putrinya, karena ibu tidak mengertinya. Bukanlah tangan yang melindungi anaknya dari angin dan hujan. Semuanya adalah kewajiban seorang ibu. Sebenarnya, di mata Alvira, semua yang dilakukan ibu telah mempengaruhi kehidupan normalnya. "Kamu adalah anak yang bercita-cita. Kamu telah belajar sangat keras sejak kamu masih kecil." Akan tetapi, jawaban yang dia dapatkan adalah, "Aku bekerja keras untuk menghindari kamu, Ibu. Vira tidak suka jurusan ini, tidak suka pekerjaan ini, tidak suka semuanya." Ini adalah pertama kalinya Alvira mencurahkan isi hatinya kepada ibunya. Mina tiba-tiba menyadari bahwa upaya dan dedikasinya terhadap cinta untuk putrinya telah membawanya ke jalan yang tampaknya lurus tetapi penuh lingkaran. Mina datang ke tempat kerja Alvira. Melihat putrinya dimarahi bos, ia berkata, "Tidak perlu bersedih untuk sesuatu yang tidak pasti dan vulgar." Kata-kata ibu sungguh menyaring dan anggun, menyentuh hati putrinya. Ketika Alvira mengetahui bahwa ibunya menderita kanker, dia berkata, "Ibu fokus kepada perawatan penyakitmu saja. Vira sudah dewasa. Aku bisa menjaga diriku sendiri." Namun, ibu berkata, "Sayang, ibu tidak ada banyak waktu lagi." Mina berusaha menahan air mata yang akan keluar sampai putrinya pergi. Ia tidak ingin Alvira melihatnya kesakitan. Tidak lama kemudian, Alvira pun pergi untuk curhat kepada temannya. "Apa yang akan terjadi apabila ibu pergi begitu saja suatu hari nanti? Aku takut." Pada akhirnya, Alvira memutuskan untuk memotong rambutnya dan menemani ibunya sepenuh hati.
4 bulan kemudian, Mina menutup mata dan pergi selamanya. Alvira pun menjadi seorang pengamat meteorologi dan tiba di benua Antartika. Kehidupan yang diinginkan, impian yang pernah ditinggalkan ibunya. Kepedulian dan perlindungan ibu yang berlebihan terhadap anaknya dapat menyebabkan mentalitas pemberontak pada anak. Iya, terkadang cinta yang berat bisa menjadi suatu beban. Jika Anda sedang menghadapi masalah seperti ini, tolong bicarakan dengan keluarga serta minta pengertian dari orang tua. Kita semua harus menghargai orang-orang di sekitar kita dan tidak merusak cinta satu sama lain. Hidup kita dimulai saat kita membuka mata dan melihat senyum ibu. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu mencintai kita.